Salah satu perubahan yang kurasakan dalam 1 tahun ke belakang yang membuatku bisa beneran excel di berbagai bidang yang kupilih, itu adalah kemampuan untuk fokus dan menghindari FOMO. FOMO ini adalah fear of missing out, dan dulu aku sempat ngebahas ini sebenarnya waktu aku bikin video tentang Instagram beberapa tahun lalu, tapi sekarang ternyata konsep ini udah jauh lebih familiar di antara orang Indonesia dan lebih sering juga dipakai. FOMO sebagai konsep ini sebenarnya ya artinya sederhana sih, itu fear of missing out, atau kita takut aja untuk kayak ketinggalan atau nggak update, atau ya, tahu-tahu teman-teman kita pergi main dan kita dibiarkan untuk mengering di rumah dan akhirnya kita nggak bakal diundang lagi selamanya. Biasanya FOMO ini datang dari hal-hal seperti itu. Aku sering dan masih rutin merasakan FOMO ini di level yang berbeda-beda juga. Ini bisa sekecil kayak misalnya temanku main atau pergi ke kafe mana tapi aku nggak diajak atau aku pengen ikut, itu ada FOMO-nya di sana. Tapi ada juga yang lebih besar, kayak misalnya aku sebagai orang umur 22, aku sekarang masih di semester 3 perkuliahanku, sedangkan teman-temanku lainnya udah pada mau lulus. Kadang ada rasa FOMO juga, pengen ada di kereta yang sama mereka, lulus di waktu yang sama, dan masuk ke kehidupan nyata dengan lebih dini lagi. FOMO ini bisa ada dari hal yang terkecil sampai hal yang tergede sekalipun. Mengetahui FOMO dan cara menghadapinya dengan baik adalah salah satu langkah terbaik yang udah ku buat dalam 1 tahun ini, sehingga ia mengizinkanku untuk beneran merasa bebas dan akhirnya aku jadi bisa fokus ke hal-hal yang paling bermakna untukku dan juga kartu-kartu yang ku pegang. Seringkali aku merasakan FOMO ini yang akhirnya membuatku kayak mengabaikan apa yang sebenarnya saat ini kartu-kartu yang ku pegang, gerakan apa yang bisa ku buat selanjutnya hanya untuk menyamakan diriku dengan orang lain. Di videoku yang lalu aku nge-review buku 4000 Weeks, dimana buku ini ngebahas ide tentang JOMO, yaitu Joy of Missing Out. Jadi daripada kita kayak ketakutan, justru kita mendapatkan kebahagiaan atau rasa senang dari missing out tadi. Karena kita harus memilih, jadinya apa yang kita pilih itu spesial dan bermakna, yang mana ini akhirnya memberikan kita joy. Orang yang nggak punya joy dalam kesehariannya itu pasti selalu bingung, dia nggak mau berkomitmen dengan sesuatu karena pengen selalu membuka atau punya opsi yang banyak, yang pada akhirnya karena nggak ada yang dipilih, nggak ada yang direlakan, nggak ada kegiatan yang dikorbankan, orang-orang yang dikorbankan, akhirnya apapun yang dikerjakannya itu jadi biasa aja, nggak ada rasa joy atau nggak ada rasa spesialnya. Oleh karena itu, kita sekarang tuh harus coba untuk mengembrace adanya JOMO atau Joy of Missing Out ini dan merelakan berbagai macam aktivitas supaya akhirnya apapun yang tersisa, kartu-kartu apa yang kita pegang itu jadi hal yang bermakna dan kita terlepas dari di mana posisi orang lain relatif terhadap kita atau sebaliknya, itu kita bakal tetap bisa menjalankan hari-hari kita dengan penuh rasa bahagia dan fulfillment dan sebagainya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kenali dulu perasaan FOMO-nya itu datang dari mana. Kira-kira apa yang bisa men-trigger kita untuk merasa seperti ini? Biasanya sih ini tuh datangnya dari pengalaman-pengalaman kita di masa kecil atau masa tumbuh kembang. Tiap kali aku merasa FOMO, pasti ada aja kayak kaitannya yang bisa ku tarik ke suatu momen di masa kecilku yang mana itu membuatku merasa kayak entah ditolak kah atau nggak diterima kah, atau membuatku merasa ada aspek dari diriku yang kayak tersakiti itu. Biasanya pas aku merasakan FOMO tuh bisa ditarik ke sana semua. Dan kalau kita nggak sadar sama hal ini, pasti kita bakal ngejalani hari dengan kayak begitu aja gitu. Tapi pas kita udah tahu, kita jadi kayak bisa ngetarik kembali ini apa kira-kira yang menyebabkannya, apa hal terjadi di masa kecil. Dan kalau aku sendiri ketika mengetahui ini, jadi aku sekarang bisa ngelihatnya tuh dari perspektif orang dewasa gitu, yang sebelumnya ini tuh kayak mendikte bagaimana aku sekarang bertindak secara otomatis. Karena aku udah tahu sekarang apa yang menyebabkannya, aku jadi kayak bisa ngelihat dari perspektif atau kacamata orang yang udah gede itu gimana, orang yang lebih dewasa, yang lebih mature itu kayak gimana, dan ngebuat keputusanku berdasarkan hal itu. Kalau misalnya dulu aku ingat momen masa kecil misalnya gak diundang karena aku dianggap inilah atau itulah sama teman-temanku, tapi aku sekarang bisa lebih fair lagi bahwa ya mungkin emang aku gak cocok dengan lingkungan sosialnya, ya mungkin aku harus menghormati keinginan seseorang untuk bisa menghabiskan waktu antar sesamanya gitu, nggak harus ada aku terus-menerus, atau mungkin ya memang merekanya aja yang nggak mau ngundang aku, dan apa salahnya gitu. Kita nggak harus membuat diri kita diterima di semua tempat, atau kita juga nggak harus jadi bagian dari setiap lingkaran sosial di dunia. Pastinya kita bakal keluar dan masuk dari berbagai lingkaran sosial dan akhirnya nanti menemukan beberapa yang cocok sama kita. Hal berikutnya yang membantuku untuk mengatasi FOMO ini adalah untuk mencoba ngelatih diriku untuk mengatakan tidak. Ini mengingatkanku kembali dengan konsep JOMO yang tadi ku bahas di awal, dimana kita harus mengembrace bahwa ternyata dengan mengatakan tidak atau missing out itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Dengan kayak misalnya kita diundang atau ditawarin suatu posisi di organisasi, dengan kita mengatakan tidak, ternyata itu
memberikan kita kebebasan mental, energi, waktu, biaya, beban hidup, apapun itu, untuk akhirnya bisa kita alokasikan ke hal-hal yang lebih bermakna. Mungkin jatuhnya kita jadi nggak terlalu produktif, katakan, tapi ternyata karena hal tersebut kita jadi punya waktu lebih banyak untuk beneran enjoy atau menikmati kehidupan di kesehariannya, dan untuk bisa explore hobi-hobi kita yang ternyata membuat level kebahagiaan standar kita meningkat, yang akhirnya karena kita jadi lebih bahagia, mood kita lebih bagus, performa kita di hal-hal yang produktif itu juga jadi lebih meningkat. Satu hal yang ngebantuku juga adalah coba untuk berhenti kepo. Dulu aku ngomongin soal konsep FOMO ini di videoku tentang kayak ngehapus Instagram selama 30 hari, dan aku sekarang sih udah jauh lebih dewasa ya dari diriku yang pas bikin video itu. Tapi di video itu aku emang ada di tahap yang FOMO, sangat-sangat FOMO, dan kayak apa yang kulakukan tuh tergantung sama temanku ngapain, dan akhirnya aku coba hapus Instagram. Dan manfaat yang kurasakan waktu itu adalah ketika aku nggak tahu orang ngapain, aku jadi nggak punya informasi untuk memberikan cerita ini atau cerita itu tentang informasi tersebut, mengasosiasikan atau ngebuat narasi-narasi di kepalaku yang biasanya emang cenderung negatif atau memperkuat perasaan FOMO ini. Karena aku nggak punya data points tersebut, jadinya aku merasa bahagia. Dan aku menurutku kalau misalnya kita ada di stage FOMO tadi, kalau misalnya kita bisa ngelimit atau ngebatasin bagaimana atau informasi yang kita dapatkan, itu bakal ngebantu kita merasa lebih bebas. Ini bukan berarti kita harus kayak ngekurung diri kita di kamar juga, tapi bisa jadi ini dengan kita ngehapus Instagram kita selama 30 hari atau selama seminggu, atau ngasih limit Instagram dari 1 jam jadi 15 menit. Pas kita ngasih batas-batas kayak gini, pastinya kita nyalahin aturannya juga ya. Bakal kita kayak ngebuat terlalu banyak pengecualian. Oh, hari ini aku nge-bypass limitnya. Oh, hari ini aku install dulu sebentar. Itu adalah hal yang wajar, bagian dari prosesnya. Yang harus kita lakukan adalah kayak terus ngelatih diri untuk ngambil keputusan-keputusan yang sesuai sama target atau tujuan kita, meskipun di situ banyak salahnya. Karena setiap keputusan yang kita buat untuk ke arah tujuan kita itu seperti apa, itu bakal nge-reinforce identitas kita, memperkuat konsep diri kita, yang akhirnya di masa depan tuh keputusan kita mau ngapain aja itu jadi kayak datang di autopilot, dimana autopilotnya itu biasanya mengantarkan kita ke emang keputusan-keputusan yang lebih efektif buat mencapai target jangka panjang kita. Kemudian coba untuk jadi excellent dalam sesuatu, berupaya untuk menjadi versi terbaik kita dalam suatu bidang yang kita pilih. Misalnya apa? Misalnya kita kemarin sempat coba editing, coba kayak putuskan dari awal bahwa kita mau ngetes selama 6 bulan ke depan, gimana kalau fokus belajar editing dan lihat skill kita jadi bagaimana meningkatnya. Atau kalau misalnya lari, fokus coba dalam 6 bulan ke depan gimana aku bisa coba lari 5K atau 10 kilo pertamaku. Kalau misalnya kita udah punya target seperti itu dan kita perlahan-lahan melakukan progres dan membuat upaya untuk nyampe ke sana, dan ketika kita melihat perkembangannya itu bakal menempatkan kita dalam semacam zona flow gitu, dimana itu bakal ngasih makan ke siklus motivasi, yang mana itu membuat kita disiplin, yang mana itu membuat kita sukses dan termotivasi lagi dan semacamnya, yang ini biasanya mendistraksi kita dari banyak hal-hal atau potensi penyebab FOMO. Aku nggak FOMO sekarang temanku ngambil full SKS tiap semester, atau aku nggak FOMO sekarang temanku magang di sini atau kerja part time di sana, karena aku tahu dengan aku memutuskan untuk all in di YouTube atau aku kayak fokus dalam kayak ngebangun tim dan bisnisku, udah ada cukup rasa tantangan di sana yang membuatku jadi terdistraksi dan aku nggak terlalu mikirin lagi tentang hal-hal lain yang orang lakukan. Sama juga katakan sama lari, aku sekarang nggak terlalu FOMO teman-temanku udah mulai pergi ke gym, angkat beban, badannya berotot dan semacamnya. Sebagai pelari pastinya nggak bakal sampai ke sana karena ya itu adalah kayak hal yang tolak belakang ya. Teman-teman bisa lihat badan maratoner itu cenderung lebih kurus daripada orang yang pergi ke gym katakan. Tapi aku nggak merasa FOMO untuk ngebangun badan yang jendol-jendol juga, karena aku tahu dengan memutuskan untuk menjadi excellent dalam lari ini atau berupaya jadi versi diriku yang terbaik, bakal banyak trade-off atau pengorbanan yang dibuat. Tapi karena aku melihat perkembangan diriku dan perbedaanku sebelum dan setelah, ini kayak menunjukkanku bahwa oh ya, ternyata dengan upayaku untuk menjadi excellent di sini, upayaku untuk belajar serius, menginformasikan diriku tentang cara-cara latihan, pilihan nutrisi, makanan, jam latihan, kebiasaan tidur dan semacamnya, ini membuatku merasa tenggelam di dunia ini, yang akhirnya aku jadi terdistraksi dan nggak terlalu fokus lagi ke olahraga lain yang mungkin bisa aku lakukan atau apa yang orang lain lakukan, karena emang aku udah jadi ada duniaku sendiri di sini. Terus coba untuk ngambil lebih banyak inisiatif. Yang sering terjadi ketika FOMO ini adalah kita tuh sering masuk ke dalam spiral atau kita muter-muter dalam kepala narasi-narasi yang belum tentu benar. Oh, saya nggak diundang sama teman-teman karena mungkin menurut mereka kita kayak begini, kita kurang asik kah, atau kita kurang itu atau kurang itu. Tapi setelah 22 tahun di dunia ini, aku mulai melihat bahwa sebenarnya kebanyakan orang itu adalah orang-orang yang baik. Hanya saja mereka emang butuh kita untuk melakukan inisiatif lebih dahulu. Kita bisa aja kayak menunggu orang untuk
inisiatif ngajak kita dalam proses menunggu itu kayak memutarkan narasi yang enggak di kepala, atau kita bisa ngambil inisiatifnya. Kita bisa jadi seseorang yang ngajak mereka main duluan, atau kita yang bisa ngajak tawarin mungkin makan di sini atau makan di situ, kafe sana, kafe ini. Kita yang bisa ngajakin teman kita untuk lari bersama. Dan biasanya ketika kita udah ngambil inisiatif, barulah kita tertunjukkan bahwa ternyata narasi-narasi yang tadi kita bayangin itu nggak benar sama sekali. Ternyata orang tuh dengan senang hati mau main sama kita, dengan senang hati mereka mau menghabiskan waktu dengan kita. Hanya saja mungkin ya mereka juga sama kayak kita, di awalnya juga punya berbagai narasi di kepalanya. Oh ini aku takut ngundang si ini karena takut ini takut itu, atau mereka mungkin emang terlalu sibuk dan gak kepikiran hal itu sama sekali. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau dapet jawaban cepatnya, ya coba aja ambil inisiatif. Kebanyakan orang tuh adalah orang-orang yang baik dan mereka bakal merespon positif ketika kita coba menawarkan diri kita. Dan kalau misalnya ternyata ditolak, ya nggak masalah, bakal banyak waktu lain. Mungkin saat ini emang waktu dan tempatnya aja nggak pas, atau emang lagi sibuk, terlalu banyak kegiatan, atau ya mungkin ini tanda bahwa kita emang nggak cocok aja sebagai teman, atau nggak terlalu besar potensi kita untuk ngebangun hubungan interpersonal di sini. Tapi itu juga nggak harus dipaksain, dan nggak masalah bagi kita untuk punya teman yang sedikit aja. Karena biasanya teman yang sedikit ini yang bakal memberikan kita joy of missing out tadi, dari berbagai macam kemungkinan berteman di seluruh dunia, hubungan interpersonal di seluruh dunia. Ternyata yang tersisa cuma orang-orang ini aja, dan di situ ada rasa joy of missing out, merelakan potensi pilihan untuk menghargai atau men-treasure apa yang udah punya. Itu menurutku sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman. Apa hal belakangan ini yang membuat teman-teman merasakan FOMO? Komen di bawah. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.